Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Memancing reaksi media Vietnam. Proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia sudah hampir rampung. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru seputar channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut. Perlu diketahui, 3 pemain naturalisasi, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Seny Patinama, saat ini masih dalam proses naturalisasi. 2 pemain yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat memang telah melengkapi dokumen terlebih dahulu. Sedangkan Seny Patinama menyusul 2 rekannya itu. Pada Rabu, 3 Agustus 2022 yang lalu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bila proses naturalisasi masih berada di DPR hingga saat ini. Beliau mengatakan, kalau kita berbicara naturalisasi berarti untuk timnas senior ya, per hari ini sedang di DPR. Dalam konversi pers setelah rapat dengan Presiden dan Menpora melalui Zoom meeting, tinggal tunggu reses. Habis itu, mungkin baru akan dilakukan langkah yang biasa DPR lakukan, tambahnya. Masa reses DPR adalah masa di mana para anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya atau dapil masing-masing. Menurut agenda DPR tahun ini, 8 Juli hingga 15 Agustus 2022 adalah masa reses. Per Senin 15 Agustus 2022, masa reses DPR habis. Muhammad Iryawan kembali memberi update proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Seny Patinama. Sudah di DPR berkasnya, hari ini harusnya ada rapat untuk membahas ini. Tapi di DPR masih banyak kegiatan dan Menpora juga ada kegiatan, kata Muhammad Iryawan saat ditemui. Pembukaan Elite Pro Akademi U18 2022 di lapangan Jakarta International Stadium, sehingga minggu ini atau minggu depan akan diputuskan. Tetapi memang Seny terakhir karena prosesnya terakhir. Doakan saja mereka bisa main di FIFA Matchday, ujarnya. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi kedua pemain timnas Indonesia diperkirakan bakal selesai pada akhir Agustus 2022. Perkiraan ini membuat media asal Vietnam The Tau 247 memprediksi kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah secara signifikan. Apalagi, kedua pemain tersebut diperkirakan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan. Dengan jasa Jordi Amat dan Sandy Walsh, pasukan pelatih Sintayong akan bertambah kuat secara signifikan, dikutip dari laporan The Tau 247. Saat ini, tim Indonesia sangat bertekad untuk menggulingkan posisi Vietnam dan Thailand di kawasan ASEAN, lanjut laporan mereka. Sementara itu, media Vietnam juga sangat was-was terkait nasib negaranya di Piala AFF 2022 mendatang. Pasalnya, timnas Indonesia dan Vietnam berpotensi bakal bertemu kembali di satu grup yang sama. Hal ini karena Thailand akan secara otomatis akan menempati pot pertama karena berstatus sebagai juara bertahan. Satu hal yang pasti, Vietnam tidak akan berada di grup unggulan yang sama dengan Indonesia, dikutip dari laporan The Tau 247. Ini berarti bahwa undian dapat sepenuhnya membawa kedua tim untuk saling berhadapan sejak babak penyisihan grup, kata laporan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Salam olahraga. Terima kasih. Take the best thoughts and put them on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain.